Halo sobat sepeda, hari ini kita akan bertemu seorang penggiat sepeda ya, Bike to World ya. Dia adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Belgia, tepatnya di Brussels. Setiap hari dia selalu naik sepeda ke kantor. Penasaran siapakah dia dan bagaimana kehidupan sehari-hari dengan sepedanya? Dan kita akan lihat nanti sepedanya seperti apa, oke? Wah, ini dia Bapak siapa namanya? Nama saya Hadirin, biasa dipanggil Arin. Ya, sekarang kita udah ketemu dengan Pak Arin ya. Pak Arin ini Halo, warga negara Indonesia ya. masih warga negara Indonesia. Oh, ya. Merah putih. Tinggal di Brussels udah berapa Tinggal lama? di Belgia sudah sejak tahun 90. Lama banget. Hitung sendiri berapa lama tuh? Hampir 30 tahun ya, Pak? 30 tahun. Wah, Ya. 30 tahun. Pak Arin ini udah 30 tahun di Belgia ya, di Brussels ya. Di Masuk Brussels nggak sih? Brussels, dulu pernah di Brussels, sekarang keluar Brussels sedikit, di wilayah Oh, namanya oke. di daerah Saventem, di daerah Flanders, Belgia yang berbahasa Belanda. Ya nggak terlalu jauh lah dari pusat kota. Pusat, Ya. dari Kalau kota boleh kita. tahu ini tiap harinya kan naik sepeda ya. Betul Pak Sigit, betul. Ya, itu kira-kira jarak dari rumah ke kantor tuh berapa kilo? Sebetulnya kalau dari rumah ke kantor itu cuman 5 kilo kurang lebih lah gitu. Biasanya kalau lagi buru-buru dari rumah langsung kantor 5 kilo. Tapi kalau lagi nggak buru-buru nyari jalan supaya dapat 15 atau 20 kilo. Oh, jadi pulangnya berapa? Berangkatnya berapa? 5 atau 5 6? kilo kalau buru-buru. Pulangnya nyari rute supaya jadi 30 kilo 30 biasanya. kilo. 30 kilo. Oke, mantap. Gitu. Nah, ini kita sekarang ngomongin sepeda ya. Ini sepedanya nih. Nggak kelihatan. Nah, ini sekarang tak balik aja. Ini sepeda dari Jerman, mereknya Focus. Tipenya? Izalco Max Ultegra Di2 Disc. Kalau size-nya Ini size-nya karena kita kecil, jadi saya tingginya 160. Jadi saya ngambil yang paling kecil XS, yang tingginya 48, paling kecil. size paling kecil ya. Ya, itu pun masih sebetulnya agak sedikit kegedean dikit. Makanya lihat saddle-nya di seat post-nya sampai maksimum. Mentok turun ya. Mentok turun. Nggak bisa lebih tinggi lagi gitu. Supaya comfort. Memilih sepeda Focus ini mesti ada alasannya ya. Alasannya itu apa, Pak? Alasan pertama untuk jarak jauh dia sangat ringan. Sepeda ini pernah dipakai oleh pebalap Tour de France Romain Bardet waktu dia masih belum pindah ke Faktor dulu sepedanya. Terus alasannya dia ringan, frame-nya dia cuma 750 gram, forknya 330 kurang lebih untuk ukuran XS, dan sepeda ini untuk jarak jauh sangat nyaman, untuk flat juga nyaman, untuk tanjakan juga sangat menyenangkan. Itu alasannya Pak Sigit. Oke, kita lihat ini. Frame-nya tadi 7 kilo berapa? 750 gram. Oh, sorry. Frame-nya. Frame-nya ini 750 gram saja, sangat ringan. Lebih ringan dari Brompton punya saya ya. Ini Brompton kecil tapi lebih berat daripada sepeda ini ya. Dan sepeda ini juga dapat certified dari UCI. Mana sertifikatnya? Di sini Oke, di kita frame-nya Sertifikat apa ini? dari approval dari UCI, artinya bisa untuk dipakai balapan internasional. Oke. Dan di forknya juga, jadi ada dua yang di certified sama UCI. Oke, ini sertifikasi dari UCI. Jadi Union Cycliste International atau standar buat balapan boleh ya? ya boleh. Oke. Masuk. Sepeda ini saya minta waktu beli, saya minta di setup dengan yang medium. Apa itu? Medium itu tidak yang terlalu, karena untuk setiap hari, tidak untuk kompetisi yang terlalu hebat. Jadi saya ambil yang tengah-tengah, yaitu saya pakai Ultegra Ultegra ya. Di2
dengan seri R8070. Ultegra di R berapa? Ultegra Oh, R. R8070. Dia adalah pakai rem cakram. 160 mm. Ini remnya cakram. Ya, rem cakram. 100 berapa? 160 mm. Depan belakang. Depan belakang. Remnya juga hidrolik. Rem hidrolik. Terus dia sprocketnya saya ambil yang medium juga. Dia 1130 sprocketnya, giginya. Berapa speed ini? Speednya 11. Dia 11 speed dan dia 11 sampai 30 giginya. Dan dia pakai di belakangnya dia pakai derailleur yang pendek, short Ini? cage, ya short cage rear derailleur. Dia yang pendek, dia bisa akomodit sampai 1130. Untuk cranknya dia adalah sini ya, dia 36 56. Yang mana? Bukan 52 ini. 52 ya, betul. 52. Jadi cranknya dia 52 5236. 6 ya. Shifternya elektrik ya? Shifternya ya elektrik. Jadi dia apa namanya, dan juga dia waktu kita pindah yang untuk gear depannya dari yang kecil ke yang besar, otomatis yang belakang juga akan ikut. Jadi kita bisa program supaya sinkron dan supaya kita tidak terlalu kaget. Jadi dia akan menyesuaikan dengan power kita waktu kita pindah gigi. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Nah, ini remnya hidrolik ya, yang tadi yang DI Ultegra R8070. Ini yang untuk shift yang gigi belakang, ini kan? Mana? Wow, suaranya. Ini adalah elektrik. Oke. Terus Ya, yang depan juga kalau depan nanti yang ada belakang akan ikut. Jadi akan menyesuaikan. Ini. oh ya. Akan dia karena powernya lemah, dia akan ikut di belakang. Gigi belakang juga menyesuaikan otomatis. Jadi kita cukup pindahkan gigi depan aja. Gigi belakang dia akan ikut tidak. Dan apa, shifternya ini juga bisa dari sebelah sini, dari sebelah kiri, tapi bisa juga dari atas, di program dari atas. Oh, berarti atas Ya, ini shifter juga ya? Jadi untuk yang gigi besarnya, ini untuk yang gigi kecilnya. Jadi kalau dia pindah ke yang besar. Oke, kalau yang ini buat apa nih? Ini untuk ini untuk pindah, ini juga untuk pindah gigi yang besar. Jadi bisa melalui sini. Oh, untuk gigi depannya bisa juga melalui sini. Oke. Nah, ini yang untuk pindah gigi depan tapi yang kecil. Bisa diprogram seperti itu. Oke. Jadi ini baterainya ada di frame sini. Jadi baterainya ada di dalam. frame. Oh. Ya, masuk dalam frame ada baterainya. Oh, di frame-nya ada baterai. Di bawah seat post ini. Jadi di bawah seat post ini ada baterainya yang bisa sampai kurang lebih 1.500 kilo. Harus dicas? Baru dicas lagi. Oh, gitu. Nah, casnya dari sini. Oh, ini hanya untuk ngecas saja. Dicas dari Coba sini. lihat. Dan biasanya di sini juga untuk sambung ke komputer. Kalau Shimano itu ada namanya e-project. Jadi dia e-project, dia untuk bisa dicas dan bisa untuk diprogram untuk pengaturan shifter belakang, shifter depan. Apakah mau independen atau mau synchronize gitu. Oke, berarti ini hanya untuk ngecas. Ya, untuk ngecas di sini juga ada ada jadi sambung ke kabel sini untuk ngecas dan untuk synchronize dengan aplikasi di komputer. Jadi gitu bisa ya? kita sesuaikan dengan aplikasi di telepon atau di komputer. Jadi kita mau merubah, yang tadi di sini, apakah kita mau gunakan sebagai untuk shifting gigi depan atau bisa juga untuk merubah di dalam komputer kita. Jadi kita nggak usah lagi pencet-pencet, tapi kita dari sini pindahkan, mau melihat ke screen berikutnya. Oke, ada lagi yang apa spesial? Nah,
Ini yang lebih agak spesial itu ini dari apa? Dari Focus itu adalah ini hak patennya Focus. Dia disebutnya Rapid Axle Technology. Jadi kita waktu mau nyopot ban, kita cuma tarik, ya kan? Tarik ke depan, seperempat putar, dia sudah langsung dilepas. Dia akan masuk kembali dan itu akan presisi sekali. Dia tidak akan sulit dan sangat cepat dilakukan. Nah ini apa namanya, dipakai oleh Focus. Quick release ya? Ya, quick release, tapi dia dipatenkan sama Focus, jadi menjadi apa proprietary-nya, apa istilahnya, menjadi proprietary-nya Focus. Gitu. Jadi hak patennya Focus. Ini sangat membantu, mempermudah waktu kita melepas ban. Ini semuanya masih standar? Ini masih standar. Memang waktu baru dipilih begini. Seat postnya juga dia dari masih pakai dari BBB CPX Plus dan saddle-nya dari Prologo. Ya, dari Prologo saddle-nya. Saddle Prologo. Dulu beli sepedanya rakitan atau udah maksudnya custom? Request gitu atau dia udah punya pilihan? Dia sudah punya spek sendiri. Kebetulan ukuran XXS itu agak susah dapatnya. Jadi kebetulan nyari yang XXS terus yang agak merah, karena merah putih masih ada Indonesia gitu kan. Jadi itu salah satu ininya. Agak lumayan lama nunggunya, pas ada kebetulan yang tersedia adalah apa dengan grup setnya Shimano Di2 R8070. Nah, udah langsung itu yang dicari-cari ada, langsung ambil. Ini bannya juga standar, artinya ban sudah datang dengan itunya, dengan sepedanya. Bannya adalah tubeless Mavic. Jadi kalau dari peleknya adalah Mavic Kisirum Elite. Bannya juga dari Mavic tubeless, karena Mavic sangat mengkhawatirkan tubeless itu dianggap masih meragu. Nah, makanya Mavic dia bikin pelek sendiri dan juga bannya sendiri. Dan sebetulnya ban ini juga dibikin oleh Hutchinson, oleh merek Hutchinson yang disesuaikan dan diambil merek oleh Mavic gitu. Jadi dipesan oleh Mavic supaya dia bisa pas dengan peleknya dia. Karena dia ada beberapa review yang sebelumnya yang dia dipasang dengan ban lain kurang meyakinkan katanya gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai spesifikasi dan kelebihan dari sepeda ini ya. Kita tiba di intinya ini. Soal harga. Nah, harganya berapa? Wah, kalau harganya lumayan sih. Artinya kebetulan sepeda ini tidak yang baru sekali. Jadi yang baru sekali, yang baru 2020 itu ada. Tapi ini yang agak seri ke belakang sedikit. Cuman ini yang sepeda yang pernah dipakai seperti saya tadi bilang oleh Romain Bardet, dan frame-nya yang paling ringan. Jadi harganya lumayan, kurang lebih sekitar dalam katalognya sekitar kurang lebih 4.999 euro kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu. Sepeda ini nggak tahu di Indonesia, saya belum ngecek harganya berapa. Pak Arin tahu di Indonesia berapa kira-kira? Di Indonesia belum lihat sih, karena biasanya di Indonesia yang pernah saya lihat malah yang seri terbaru. Seri terbaru itu yang pernah di review sama beberapa reviewer sepeda di Surabaya, tapi saya nggak sebutkan harganya berapa. Ya itu lebih klasifikasinya lebih tinggi lah gitu. Ini ya saya ambil karena untuk sehari-hari, dan memang untuk pulang pergi kerja yang 30 kilo dan weekend rata-rata untuk weekend 125 atau 120 kilo lah biasanya dengan teman-teman yang suka hobi sepeda. Jadi ya cukup lah untuk memenuhi untuk memenuhi hobi sepeda saya gitu. Mantap. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan pada
waktu seperti sekarang, corona waktu seperti sekarang ini, yang dimana adalah waktu itu ada lockdown, ya kan? Di Belgia itu yang boleh olahraga yang bebas masih bergerak itu mungkin sepeda. Itu pun waktu itu kita sebut waktu lagi ketat-ketatnya, kita masih cuman 1 orang, kemudian 2 orang, terus kemudian boleh 20, dan sekarang udah lebih banyak lagi. Nah, sampai sekarang udah dibolehkan berapa orang dalam Sampai grup? sekarang 50 sudah boleh. Oh ya. Dalam grup 50 sudah boleh. Oke. Sudah mulai ya sudah mulai boleh lah gitu. Tapi sepeda ini adalah selain sarana untuk meningkatkan kesehatan, kita juga efisiensi dari transportasi, dan juga cepat. Yang pasti kita juga untuk sayang lingkungan. Badan kita sehat, sayang lingkungan, dan kita bebas kemana-mana. Gitu. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Arin ya, goeser dari Brussels ini ya. Seperti kata beliau, sepeda merupakan alat untuk menyalurkan hobi ya, terutama di masa COVID ini yang masih bisa dilaksanakan yaitu bersepeda. Karena kalau fitness itu sama sekali ditutup, nggak boleh. Ya, sepak bola juga berkelompok nggak boleh, makanya sepeda paling enak ya. Oleh karena itu tetaplah bersepeda, oke? Oke, dari saya pakailah sepeda yang sesuai dengan kebutuhan, nggak usah ngoyo ya. Kalau mau pakai road bike ya road bike, kalau ingin traveling yang lipat-lipat gitu ya boleh pakai yang sepeda lipat, nggak usah ngarani merek lah ya. Ya, yang kedua sesuaikan dengan kemampuan, nggak usah gaya-gayaan ya. Sekarang kan zamannya gaya-gayaannya, santai aja ya. Jangan dipaksakan, taati peraturan lalu lintas, saling menghormati di jalan ya. Jangan main serobot, harus share the road, harus berbagi jalan ya. Terus kalau mau masuk kafe ya, ini yang rame kemarin Pak. Kalau mau masuk kafe, kalau pakai sepeda, sepedanya ditaruh luar lah. Kalau sepeda lipat ya sepedanya dilipat, baru masuk kafe. Jangan jarak, nggak sopan. Dan juga lagi kalau masuk kafe, sepedanya juga dilepas, helmnya juga dilepas, kacamata dilepas lah. Sebagai kita juga menunjukkan bahwa kita punya sepeda juga punya tata krama yang baik lah, sopan gitu. Santun. Masuk ke rumah orang tuh ya lampunya dimatikan, jangan klip-klip kayak yang ada sedang viral itu ya. Jangan ditiru, oke? Sampai jumpa dengan video-video dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian bisa mengikuti cerita-cerita, kisah-kisah seperti Pak Arin ini ya. Kita nanti akan bahas lagi video-video, kita akan bahas lagi sepeda-sepeda. Siapa tahu kita akan ada sepeda-sepeda baru. Mungkin Pak Arin punya koleksi lagi ya. Kita bisa nanti bahas lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ciao, salam Salam sepeda. Salam sepeda dari Brussels. Ya, ciao.